Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali kita diberikan kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kembali bersua bersama tamannya orang-orang soleh, Riyadhus Shalihin, sebuah buku dan karya yang sangat fenomenal dalam dunia ilmu. Buku yang dikaji oleh para ulama di berbagai macam tempat dan di berbagai dimensi waktu. Buku yang diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana keumuman ucapan As-Subki rahimahullah. Dan kita bersyukur kita menjadi bagian dari sejarah buku ini dengan mengkajinya di kehidupan kita. Karena buku Riyadhus Shalihin sudah terbukti menjadi sebab jutaan umat, bahkan mungkin miliaran, memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki ibadah, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dan buku ini sangat nyaman untuk dikaji dan menjadi pendamping keseharian kita. Dan buku ini layak untuk diperjuangkan, dan bahkan sebagian ulama mengkaji atau membahas buku ini lebih dari satu kali dalam sehari, karena sebagian mereka membaca dan membahas buku ini secara rutin setiap selesai salat wajib. Setiap salat wajib satu hadis. Jadi bayangkan bagaimana para ulama berkhidmat pada buku ini, dan hasilnya jelas sudah terbukti dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membahas buku ini dengan segala keterbatasan kita. Lalu yang berikutnya, kita harus banyak-banyak bersyukur Allah masih memberikan taufik kepada kita di salah satu bulan yang mulia, bulan Al-Muharram, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang menjadi awal dari bulan-bulan berikutnya di sebuah tahun Hijriyah, dan bulan yang menjadi start di sebuah tahun Hijriyah. Maka marilah kita jaga start yang baik sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa istiqomah di sepanjang tahun.
Dan hadirin Allah muliakan, yang berikutnya, marilah kita fokus pada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Fokus pada hakikatul ilm, pada hakikat ilmu. Bukan hanya ilmu yang menghasilkan wawasan dalam diri kita. Bukan hanya ilmu yang melahirkan pengetahuan, dan itu penting. Tapi bukan hanya itu. Hendaknya ilmu kita itu melahirkan iman, melahirkan amal soleh, melahirkan perubahan, melahirkan budi pekerti yang luhur, tauhid yang kuat. Alhamdulillah. Ya, dan ibadah yang berkualitas. Kita tahu kaidah dalam dunia ilmu, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama, kata Allah. Dari ayat ini, para ulama kita memberikan sebuah prinsip. Innamal ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Laisal ilmu bikathratil riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, bukan banyaknya berbicara, bukan sebatas kemampuan menyampaikan ayat atau hadis. Tapi ilmu adalah rasa takut yang membuat seseorang itu menjaga dirinya, menjaga sikapnya, menjaga lisannya. Karena ia tahu ia dilihat oleh Allah, ia tahu ia didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ia tahu dia akan mempertanggungjawabkan seluruh sikapnya di hari yang tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, harta dan anak-anak, harta dan keluarga yang kuat, harta dan network kita, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari virus-virus hati. Itu yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Dan inilah yang harus kita kejar dan harus kita raih, jamaah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana pola kita akan buka sesi diskusi, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, sekeluarga, juga tim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika di tempat kita bekerja ada orang yang kurang maksimal dalam bekerja dan melakukan kesalahan saat bekerja? Maka orang tersebut akan dikenal oleh semua teman kerja yang lain, dan orang tersebut merasa seperti dipojokkan. Sebenarnya apakah kekurangan teman kita dalam bekerja wajib diketahui oleh semua pihak atau atasannya saja? Namun dalam hal ini terkadang dari mulut ke mulut tersebar infonya. Bagaimana sikap kita, Ustadz? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama kekurangan orang itu cukup diketahui oleh orang yang punya kapasitas atau orang yang berkepentingan saja. Bukan semua pihak, bukan semua
pihak. Dan kita tahu pada hukum asalnya kita diperintahkan untuk menutup aib seorang muslim, itu hukum asal. Kecuali kalau ada alasan syar'i. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, menutup kesalahan seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Siapa yang nggak punya aib, hadirin? Siapa yang nggak punya kesalahan? Siapa yang nggak punya kekeliruan? Dan bukankah kita berharap aib kita ditutup di hari kiamat? Bukankah kita berharap aib itu tidak dibuka di hari kiamat? Kalau begitu, tutup aib orang, tutup kesalahan orang, kecuali kalau ada alasan syar'i. Sekali lagi, tidak, kita sepakat tidak secara mutlak. Ada hal yang harus dilaporkan. Tapi apakah kita punya hujah di hadapan Allah ketika kita buka aib tersebut? Sedangkan hukum asalnya aib itu ditutup, dan itulah sabda Rasulullah SAW. Apakah kita punya dalil untuk membuka hal tersebut? Dan kalau kita buka, apakah kita buka kepada orang yang tepat, orang yang punya kapasitas, orang yang punya tanggung jawab, orang yang memang memiliki domain untuk mendengar hal itu, atau kita buka kepada setiap pihak, dan pada akhirnya nanti aib kita pada hari kiamat dibuka kepada setiap pihak juga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin, ingatlah al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Jadi balasan membuka, dibuka, itu poinnya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan ngomongin, diomongin. Gitu. Dalam arti diomongin tanpa mendapatkan pahala, tanpa mendapatkan kedudukan, dan seterusnya. Dan hati-hati jika aib kita dibuka di hari kiamat. Jadi itu yang perlu kita renungkan. Dari sisi yang suka membuka aib orang, yang suka membicarakan kekurangan orang, hati-hati. Tugas kita menutup aib. Kecuali ada alhamdulillah. Yahdikumullah islih walakum. Kecuali ada alasan syar'i yang kita bisa sampaikan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Jadi gitu aja deh. Ketika kita ingin buka aib orang, coba tanya diri kita. Kalau Allah tanya, bisakah kita jawab? Bisakah kita jawab dengan dalil? Bisakah kita kasih alasan, di mana alasan itu termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala? Kalau alasan mah banyak, hadirin, tapi apakah alasan itu diterima? Itu satu poin. Dan yang poin yang kedua, membicarakan aib orang bukan hanya memberikan kita dosa, tapi membuat hati kita sakit dan bisa jadi mati nanti. Dan itu yang kita lupakan. Jadi membicarakan aib orang atau kekurangan orang itu maksudnya apa? Bukan sebatas kita berdosa di detik itu. Di detik itu kita berdosa. Lalu hati kita akan sakit, hati kita akan rusak. Nah, kalau hati kita sakit dan rusak, itu akan menjadikan masalah di menit-menit berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, di keesokan hari, di lusa, terus demikian. Jadi kita bukan berantakan di waktu saat kita bicarakan orang lain saja, tapi kita akan berantakan setelah itu. Orang yang suka bicarakan kekurangan dan aib orang, lalu dia sholat zuhur misalnya, lalu setelah itu dia sholat asar, dia sholat, nggak akan khusyuk sholatnya. Jadi itu yang kita pertaruhkan. Mana ada ceritanya orang itu bisa mendapatkan kekhusyukan? Sedangkan hatinya dipenuhi oleh mengingat makhluk. Udah gitu bukan kebaikannya, keburukannya diingat. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama.
Lalu di sisi lain, bagi orang yang diomongkan, berhentilah berharap kepada manusia dan berhentilah berharap kepada makhluk. Kita nggak bisa kendalikan lisan orang, tapi kita bisa mengupayakan kebersihan hati kita. Dan kalau hati kita bersih, maka semua orang bicarakan kita itu tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kita. Dari dulu orang-orang baik itu diomongkan. Jangankan orang yang melakukan kesalahan, orang baik diomongkan. Bukankah para nabi itu jadi bahan omongan? Bukankah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama dijelek-jeleki, difitnah dan lain sebagainya? Dan contoh seperti itu banyak. Contoh seperti itu sangat banyak. Hadirin Allah muliakan. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam itu difitnah orang? Difitnah orang. Bukankah Nabi dituduh sebagai seorang dukun, seorang tukang sihir? Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 41 dan 42? Allah berfirman, "Wa ma huwa biqauli sya'ir, qalilan ma tu'minun." Wa ma huwa biqauli sya'ir. Bahwa Al-Quran bukan ucapan seorang penyair. Tapi sedikit di antara kalian yang mau beriman. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan juga ucapan seorang dukun, tapi sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Kenapa Allah mengatakan ini bukan ucapan penyair, ini bukan ucapan dukun? Ini karena Nabi SAW dituduh, difitnah, diomongin. Beliau yang membuat Al-Quranul Karim, beliau dituduh dukun, beliau dituduh tukang sihir dan seterusnya. Jadi dibicarakan, diomongkan, difitnah, dicaci maki, itu adalah kehidupan para nabi dan rasul, kehidupan orang-orang soleh, kehidupan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru Allah angkat derajat mereka karena mereka menghadapi itu dengan muwafaq, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar, dengan ridho terhadap takdir, dengan ikhlas, dengan tidak berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup dan kita berharap nggak ada yang ngomongin kita, ya kita nggak bisa hidup, hadirin. Kita cari tempat kerja di mana kita steril, tidak diomongkan orang, kita nggak akan dapat tempat kerja. Aku mau buat perusahaan sendiri, saya ingin tanya, owner perusahaan diomongin pegawainya nggak? Yang punya perusahaan diomongin juga. Jadi mau gimana coba? Jadi pegawai diomongin, mau buat perusahaan diomongin juga, semua diomongin. Makanya kan kata para ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan, barang siapa yang berharap selamat dari lisan manusia, barang siapa yang berharap selamat dari lisan manusia, apa kata beliau? Fahuwa majnun, dia orang gila. Bukan orang bodoh lagi, orang gila. Kok bisa berpikir selamat dari lisan manusia, sedangkan semua orang diomongkan oleh manusia? Fahuwa majnun, kata beliau, dia orang gila. Itu bukan hanya berpikir cerdas, itu nggak berpikir waras. Sampai demikian loh para ulama mengatakan. Jadi berhentilah
Berhentilah berpikir demikian. Kita nggak dituntut untuk mendapatkan ridho seluruh manusia. Kita dituntut untuk mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lakukan hal. Dan salah satu bentuk ridho kepada Allah, kita ridho kepada ketetapan Allah jika Allah takdirkan kita diomongkan orang. Karena hikmah yang kita mungkin nggak tahu sekarang. Karena manfaat yang Allah berikan di balik takdir tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan semoga yang diomongkan orang dan yang itu dijaga oleh Allah dan mendapatkan pahala besar. Dan ingatlah, setiap hadirin diomongi orang, maka mereka akan transfer pahala mereka kepada hadirin sekalian. Dan kalau mereka nggak punya pahala, kita akan transfer dosa kita ke mereka. Mana? Kalau itu satu-satunya keuntungan sudah cukup untuk membuat kita tenang. Sedangkan ada banyak keuntungan lain. Ada banyak keuntungan lain. Itulah mengapa para nabi dan rasul tidak heboh gitu ketika diomongkan. Dan yang terakhir, perbanyak zikir kalau diomongkan orang. Apa kata Allah dalam akhir-akhir surat Al-Hijr? Kalau nggak salah ayat ke-97-98. Allah mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kami tahu suasana hatimu tidak nyaman karena lisan-lisan mereka, karena ucapan-ucapan mereka. Lalu apa perintah kepada Nabi SAW? Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah. Bertasbihlah. Dan bertahmidlah. Dan jadilah orang-orang yang sujud. Bergabunglah dengan orang-orang yang sujud. Jadi disuruh berzikir, disuruh bertasbih. Dan menjadi orang-orang yang banyak sholat. Jadi kalau ada yang diomongkan orang di dunia kerja atau di lingkungan atau di pergaulan, maka perbanyak sholat pada saat itu. Kerjakan, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat rawatib, jaga sholat duha, jaga sholat lail. Maka insya Allah akan jaga hati kita dari kerusakan. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk memutuskan tali silaturahim jika kita memblokir WA atau sosmed orang yang sudah mencaci maki kita? Memaafkan sudah, tapi rasanya ingin menjauh dari orang-orang tersebut karena takut keingat dan terjadi nanti sakit hati lagi. Jadi cukup kenal saja sepintas dan cukup tahu. Mohon penjelasannya Ustaz, semoga Allah memudahkan untuk menjawab. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum barakallah. Hadirin Allah muliakan, selama kita tidak memutuskan hubungan maka diperbolehkan. Dan setiap orang imannya beda-beda. Jadi kalau memang masih belum bisa memaafkan atau belum bisa tampil plong dan belum bisa sampai ridho, maka mulailah dengan bersabar dan jangan memutuskan tali silaturahim. Apakah memblokir WA atau sosial media? Alhamdulillah. Ya, apakah memblokir WA atau sosial media seseorang itu termasuk memutuskan tali silaturahim? Tergantung hadirin. Kalau misalnya kita putuskan beberapa sarana, tapi kita tetap berhubungan dengan dia dengan sarana yang lain, maka itu tidak termasuk memutuskan. Memutuskan kan jelas ya, kita jadi nggak punya komunikasi dengan dia, dan memang itu kita sengaja diputus gitu. Tapi kalau dikurangi kan bukan diputus.
putus dan dikurangi kan sebuah kata kerja, dua kata kerja yang berbeda. Dan sarana kan banyak hadirin gitu. Kalau memblokir WA dan sosial media termasuk memutuskan, terus gimana dengan banyak orang yang nggak punya WA, yang nggak punya sosial media? Parameternya bukan itu. Parameternya adalah apakah kita masih menjaga komunikasi, menjaga hubungan dengan dia atau tidak. Selama tidak memutuskan dan hanya mengurangi, maka insya Allah nggak ada masalah. Hanya saja hendaknya kita terus mengupgrade diri kita dan terus memperbaiki hati kita sampai pada titik kita biasa-biasa aja gitu loh, bahagia-bahagia aja ketika melihat atau berinteraksi dengan orang tersebut, walaupun mungkin butuh waktu, dan itu wajar, hampir semua orang demikian. Tapi maksud saya, kalau tetap berhubungan dengan sarana yang lain, maka itu hukumnya tidak, insya Allah tidak termasuk memutuskan silaturahim. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Terus tingkatkan lagi, sehingga kita bisa idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang baik. Dan itu akan membuat hati kita jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia. Allah Ta'ala misal. Selebihnya amalkan jawaban dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama dan keluarga serta ustadz dan panitia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya, saya punya seorang kakak perempuan, dia sering ngedate dengan duda, dan hal tersebut sering ditutupi dari orang tua saya. Apakah saya salah jika mencari-cari tahu tentang apa yang dia lakukan selama ngedate, dan hubungannya sudah sejauh apa untuk bisa diberitahukan kepada ibu saya? Apakah boleh jika saya memberitahukan kepada ayah saya bahwa kakak perempuan saya sering ngedate? Selain itu sering marah-marahin saya. Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab. Jazakallahu khairan katsiran. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini nggak ada kaitannya dengan duda atau nggak duda gitu loh. Karena ini kaitannya dengan menjaga kehormatan seorang wanita. Menjaga kehormatan seorang wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga jangan sampai lahir dari bapernya kita sering dimarah-marahin beliau. Jadi kenapa nih kita mau ngaduin? Karena suka dimarah-marahin, atau karena kita sayang dengan kakak kita karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mau sering dimarahin kayak mau sering ditraktir kayak, itu hukum kasus ini sama. Lalu yang ketiga, khususnya kalau kita laki-laki, maka ini domain kita. Laki-laki dalam keluarga harus menjaga kehormatan wanitanya dalam keluarga tersebut, baik itu istri, anak perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, ibu. Itu domainnya laki-laki. Itu domainnya laki-laki. Makanya kan ketika ada seorang ingin berzina lalu minta izin ke Nabi SAW, dan itu cukup mencengangkan banyak para sahabat, karena jelas dengan polosnya orang ini mengatakan, ya Rasulullah izin li berzina, ya Rasulullah izinkan aku berzina. Lalu apa kata Nabi SAW? Atardo bi ummik, apakah engkau ridho ibumu ditidur laki-laki lain? Apakah engkau ridho kakakmu atau saudarimu atau adikmu ditiduri oleh laki-laki lain? Terus Allah Nabi SAW sebutkan wanita dalam keluarganya, dan jawabannya selalu tidak. Lalu orang ini keluar dari majelis Nabi SAW dan mengatakan, saya mendatangi Nabi SAW dalam kondisi bahwa hal yang paling saya inginkan adalah zina, dan saya keluar dari majelis beliau dengan kondisi hal yang paling menjijikkan saya adalah zina. Karena dia nggak mau wanita dalam berkeluarganya itu disentuh oleh laki-laki lain. Itu kehormatan. Itu kehormatan laki-laki.
Makanya itu menunjukkan betapa mulianya wanita dalam Islam dan betapa mulianya wanita dalam hati orang-orang beriman. Gak ada yang boleh sentuh. Makanya kan secara umum kecemburuan laki-laki itu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan laki-laki yang nggak punya cemburu sehingga membiarkan ada maksiat dalam keluarganya, khususnya ketika wanitanya bisa didekati dengan bebas, bisa disentuh, bisa dilakukan, maka divonis apa sama Nabi SAW? Dayyuth. Divonis dayyuth. Dan menjadi dayyuth itu fatal, hadirin. Itu sangat-sangat fatal. Bagaimana tidak fatal? Sedangkan Nabi SAW mengancam orang-orang seperti itu. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan ancaman, bukan sekedar ancaman, tapi ancaman yang sangat kuat, ancaman yang sangat besar. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasai, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa thalatha, ada 3 orang, la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Allah nggak akan lihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aquli walidai, orang yang durhaka kepada orang tua. Wal mutarajjilah, wad dayyuth, dan yang ketiga adalah dayyuth. Yang ketiga adalah dayyuth, laki-laki yang nggak punya cemburu ketika ada maksiat di keluarganya, khususnya berkaitan dengan wanita dalam keluarganya tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Dan bicara sama kakak kita karena Allah Subhanahu wa taala, ajak bicara baik-baik. Ini tentang kehormatannya. Wanita itu dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka jangan merendahkan diri. Dan quote-unquote jangan gampangan. Dan jangan merusak kehormatan sendiri. Dan semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.